Shalom, selamat pagi semuanya. Bapak berharap kalian dalam keadaan baik hari ini. Jangan lupa berdoa sebelum mengawali segala aktivitas kita ya. Nah, pada saat ini kita akan membahas materi tentang matematika. Sebenarnya kita akan membahas tentang pecahan, operasi hitung pecahan. Entah itu menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan atau membagi. Akan tetapi untuk memahami materi operasi hitung pecahan, sebenarnya kita perlu memahami dulu FPB dan KPK. Mungkin FPB dan KPK ini dulu kelas 5 sudah kalian pelajari, akan tetapi di sini Bapak mau kalian mengingat lagi ya. Karena di kelas 6 ini seharusnya ini diulang lagi, tetapi kebetulan di dalam buku ini tidak ada ya. Untuk masuk ke dalam pecahan kita harus memahami ini terlebih dahulu. Oke, baik, saya akan menjelaskan materi tentang FPB atau faktor persekutuan terbesar. Ya, nanti kita akan pelajari FPB dan KPK. Yang pertama FPB dulu ya. FPB dulu. Perhatikan baik-baik. Di sini saya akan memberikan satu contoh. Bilangan yang saya akan ambil contoh adalah bilangan 24 dan bilangan 36. Ya. Kita akan mencari FPB dari 24 dan 36. Bagaimana caranya? Perhatikan. Kita harus memahami apa yang disebut dengan faktor bilangan. Faktor bilangan adalah bilangan yang bisa membagi bilangan yang kita tentukan. Contoh misalnya, faktor daripada 6 itu berapa? Kita cari bilangan-bilangan yang bisa membagi angka 6. Antara lain 1, 2, 3 ya, dan 6 ya. 1, 2, 3 dan 6 itu adalah bilangan yang bisa membagi angka 6. Itu adalah faktor daripada bilangan 6. Oke, sekarang kita mau melihat dulu faktor daripada bilangan 24 itu angka berapa saja ya. Caranya seperti ini, perhatikan tabel. Ini adalah angka 24. 24 itu bisa dibagi angka berapa saja. Angka 1 bisa. Dikalikan berapa? Kalikan 24 tentunya ya. Kemudian bisa dibagi lagi dengan angka berapa? Angka 2. Angka 2 juga bisa. Hasilnya berapa? 12 ya. Artinya 2 kali 12 itu sama dengan 24. Kemudian dibagi angka 3. Karena 3 dikali 8 adalah 24. Dan bilangan 4 ya. 4 dan 6 ya, karena 4 dikali 6 itu adalah 24. Jadi kita simpulkan bahwa faktor bilangan dari 24 itu adalah 1, kita tulis di sini ya. 2 ada di sini ya. 3, 4 kita pindahkan ke sini. 6 dan seterusnya sampai angka 24 ya. Faktor bilangan dari 24 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Kemudian sama, kita juga akan mencari faktor bilangan dari 36. Caranya sama ya. Di sini 1, 2, 3, 4 dan 6 bisa membagi angka 36. Artinya 36 itu adalah 1 dikali 36, 2 dikali 18, 3 dikali 12, 4 dikali 9 dan 6 dikali 6. Jadi kalau kita simpulkan, faktor dari bilangan 36 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 9, kemudian 12, 18 dan 36. Di sini 6-nya ada 2, cukup ditulis sekali saja ya. Jadi angka yang di sini ini adalah angka yang ada di dalam tabel ini. Saya jabarkan di sebelahnya. Kemudian setelah kita melihat kedua faktor itu, kita akan melihat karena faktor persekutuan itu artinya faktor dari dua bilangan, di mana faktor-faktor itu antara bilangan 1 dan bilangan kedua memiliki kesamaan. Contoh, persekutuan dari faktor persekutuan dari 24 dan 36 itu ada angka 1. Perhatikan, angka 1 di sini ada, di sini juga ada. Angka 2 sama-sama punya. Angka 3, angka 4 ada. Angka 6 ada. Angka 8 enggak ada. 9 juga enggak ada. 12 yang ada. Ya.
Kemudian kita simpulkan bahwa angka FPB itu adalah angka yang sama, yang paling besar. Jadi persekutuan dua bilangan tersebut faktornya kita lihat angka yang paling besar di sini adalah 12 ya, 12 ya, bukan 24 ya. Maka kita simpulkan bahwa FPB dari 24 dan 36 adalah 12 ya. Kemudian yang Bapak jelaskan tadi ini adalah logikanya ya. Secara logika bahwa faktor persekutuan terbesar itu adalah dua buah bilangan dicari faktornya, sama-sama dicari faktornya, kita cari angka yang sama, kemudian angka yang paling besar itulah FPB-nya. Kalau kita mau menggunakan cara yang lebih sederhana, kita cukup membuat satu tabel saja. Perhatikan baik-baik ya. Di sini saya membuat tabel seperti ini. FPB dari 24 dan 36 ya, itu berapa? Mari kita lihat. Angka 24 dan 36 ditulis dalam bentuk tabel seperti ini. Kemudian angka yang di sini ini adalah angka pembagi. Ya. Angka pembagi yang ditaruh di sini itu adalah bilangan-bilangan prima. Kalian masih ingat bilangan prima? Bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi angka lain ya. Dia hanya memiliki dua faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya angka 2 itu bilangan prima karena tidak bisa dibagi dengan angka yang lain. Dia hanya punya faktor yaitu 1 dikali 2, artinya hanya 1 dan angka 2 faktornya. 3 pun seperti itu. 3 itu adalah bilangan prima karena hanya memiliki dua faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu bilangan 3. Angka 4 itu bukan bilangan prima karena selain memiliki faktor 1 dan 4, jadi bilangan 4 itu bisa dibagi angka 1 dan angka 4, dia juga bisa dibagi angka 2. Artinya dia bukan bilangan prima karena memiliki faktor lebih daripada 2. Nah, angka 5 itu bilangan prima karena angka 5 itu tidak ada angka lain yang bisa membagi selain angka 1 dan angka 5 ya. Angka 1 dan bilangan itu sendiri. Baik, kalau sudah memahami bilangan prima, maka perhatikan tabel ini kembali ya. Tabel ini angka 24 dan 26 kembali saya sampaikan sama-sama dibagi dengan bilangan prima. Yang pertama mulai dari yang terkecil. Bilangan prima yang terkecil itu adalah angka 2. Dibagi 2 12, dibagi 2 di sini dapatnya 18. Karena dua-duanya itu bisa dibagi angka 2 ini, maka angka 2 ini kita lingkari. Ya. Kemudian di sini sudah angka 12 dan 18. Angka 12 dan 18 ini kita bagi bilangan prima yang paling kecil adalah angka 2, masih bisa ya. Angka 12 itu dibagi 2 sama dengan 6. Angka 18 itu dibagi 2 sama dengan 9. Karena bilangan ini sama-sama bisa dibagi angka 2, maka angka 2 di sini kita lingkari. Setelah itu, kita akan bagi lagi tetap dengan bilangan prima yang paling kecil. Kalau itu masih bisa dibagi yang paling kecil, 6 dibagi 2 ada 3. 9 bagi 2 tidak bisa, maka tetap kita tulis 9 ya. Dan di sini tidak akan kita lingkari karena hanya 6 yang bisa dibagi 2 dan 9 ini tidak bisa dibagi 2 ya. Oke, sekarang angka 3 dan 9 ini akan kita bagi dengan bilangan prima. Karena angka 2 itu yaitu bilangan prima yang paling kecil itu tidak bisa membagi angka 3 dan angka 9, maka kita akan cari bilangan di atasnya yaitu angka 3. 3 dibagi 3 dapatnya 1, 9 dibagi 3 dapatnya 3. Karena dua-duanya bisa dibagi 3, maka saya akan lingkari. Ya, yang terakhir adalah 1 dibagi 3 nggak bisa ya. Kemudian di sini 3 dibagi 1, angka 1. Tidak bisa karena hanya satu saja yang bisa dibagi 3, maka ini tidak kita lingkari. Yang kita lingkari kita pindahkan di sini. 2 kali 2 ya. 2 kali 2 kali 3 ya. 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Jadi FPB dari 24 dan 36 adalah 12. Oke, baik, sekarang tugas kalian adalah yang ada di bawah ini. Ini ditulis di buku tugas ya.
Kalau yang di atas tadi ditulis di buku catatan, yang ini 5 soal ini ditulis di buku tugas. Tentukan FPB dari ada 1, 2, 3, 4, 5 soal. Kalian buat dengan cara tabel di atas ini ya. Bukan cara ini ya, bukan cara sebelahnya yang panjang ini. Yang panjang ini hanya untuk membuat kalian paham apa itu FPB. Tetapi dengan cara yang atas ini ya. Cukup satu tabel. Ini adalah contohnya ya. Kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke, baik. Yang kedua kita akan mencari KPK dari angka 10 dan 4. KPK itu adalah kelipatan persekutuan ya. Artinya seperti ini. Kelipatan itu artinya, contoh kelipatan 10 itu adalah 10, kemudian 20, 30, 40 dan seterusnya. Jadi angka itu tambahkan terus ya. 10 tambah 10 20, tambah 10 30, tambah 10 40. Itu adalah kelipatan dari angka 10. Kemudian yang kedua, kelipatan dari angka 4, yaitu 4 tambah 4 8, tambah 4 12, tambah 4 16 dan seterusnya ya, sampai tak terhingga. Itu namanya kelipatan. Nah, sekarang dari kelipatan-kelipatan angka itu, KPK-nya itu artinya adalah kelipatan dari dua angka tersebut yang paling kecil. Di sini ada angka-angka yang sama. Contohnya angka 20 sama-sama punya ya. Sama-sama punya angka 20. Sama-sama punya lagi angka 40 juga. 40 ada. Oleh karena itu, kelipatan yang sama itu adalah 20 dan 40. Kalau ini dipanjangkan, nanti akan ada lagi angka yang sama lagi. Akan tetapi, yang kita ambil adalah yang paling kecil saja, yaitu angka 20 ini ya. Maka jawabannya KPK dari 10 dan 4 itu adalah 20. Nah, itu logikanya. Nah, sekarang kalau di sini kita mau mencari dengan menggunakan tabel. Angka 10 sama dengan tadi ya. Angka 10 itu dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil itu 2 dulu. Angka 10 dibagi 5 dibagi 2 sama dengan 5, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Tidak perlu dilingkari ya. Untuk mencari KPK tidak perlu dilingkari. Kita bagi lagi. Ini bisa dibagi 2. Meskipun 5 nggak bisa ya, tetap 5-nya. Ini dibagi 2 sama dengan 1 ya. Kemudian dibagi 2 lagi tidak bisa, angka 5 dan 1 ya. Dibagi 3 nggak bisa, dibagi 5 karena bilangan prima berikutnya adalah 5, maka 5 dibagi 5 1 ya, 1 dibagi 5 juga 1. Nah, sekarang kita akan masukkan semuanya bilangan yang ada di sini, semuanya dimasukin. Artinya 2 kali 2 kali 5 ya, 2 kali 2 kali 5 sama dengan 20 ya. Jadi KPK 10 dan 4 itu, jadi KPK antara angka 10 dan 4 itu adalah 20 ya. Nah, sekarang tugas kalian ada di bawah ini, di buku tugas. Tentukan KPK dari angka 1 sampai 5 itu dikerjakan.